Oke, teman-teman, hari ini kita ada di chapter ke-10, yaitu materi terakhir tentang structure ya. Jadi di materi terakhir ini nanti kita akan belajar mengenai kalimat atau dependent clause ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita review dulu materi kita sebelum-sebelumnya ya, teman-teman. Oke, jadi di hari pertama sampai hari ke-9 kita sudah mempelajari caranya mengerjakan soal structure ya. Yaitu untuk part pertama, teman-teman cek secara sentencing dulu, yaitu cari subjek predikatnya. Subjek itu noun, kalau nggak gitu pronoun. Kalau predikat itu dari verb. Nah, di dalam kalimat nggak apa-apa dimasukkan conjunction atau nggak apa-apa dimasukkan subjek predikatnya lebih dari satu, syaratnya harus ada conjunction, teman-teman. Kemudian jika teman-teman menemui ada penanda inversi di depan sendiri, otomatis nanti cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, dan jika teman-teman menemukan penanda double komparatif, the more, biasanya salah satunya ada the more juga. Oke, kemudian kalau sudah dicek secara sentencing, nggak ada masalah, otomatis kesalahannya bukan di sentencing, tapi di phrasing ya, teman-teman. Di phrasing yang pertama kita belajar mengenai penggunaan kata sifat atau adjektif. Adjektif ini ketika fungsinya adalah menjelaskan kata benda atau noun, tempatnya adalah di sebelumnya ya, nempel di sebelumnya. Kemudian kalau keterangan itu bisa menjelaskan hampir semua kelas kata, teman-teman bisa predikat ataupun selain predikat. Nah, untuk tempatnya, kalau adverb menjelaskan predikat, kita harus tahu dulu predikat itu ada 3 bentuk, ada linking verb, ada verb tunggal, dan auxiliary verb. Nanti tempatnya beda-beda ya, teman-teman. Kalau di linking verb mau ditambahkan adverb, tempatnya adalah di setelahnya. Kalau verb tunggal itu di sebelum boleh, di setelahnya juga boleh. Kalau auxiliary verb itu setelah auxiliary pertama atau di setelah verbnya, ya tempatnya adverbnya. Kemudian auxiliary itu apa? Auxiliary itu kata kerja bantu, teman-teman. Fungsinya adalah membantu kata kerja lain di dalam predikat. Oke, alias auxiliary ini dia tidak bisa muncul sendiri tanpa kata kerja lain. Nah, auxiliary ada 4 keluarga, yaitu pertama ada do, does, did, dia harus diikuti verb 1. Yang kedua adalah to be boleh diikuti verb ing, boleh diikuti verb 3, tergantung aktif atau pasif ya. Kemudian ada have, has, had, itu ada verb 3, dia harus diikuti verb 3. Dan yang terakhir modal, modal harus diikuti verb 1. Ya, teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke adverb, tadi adverb menjelaskan predikat, sekarang adverb yang menjelaskan selain predikat. Yang pertama adjektif dulu. Adverb itu bisa nyempil di sebelumnya determiner atau di sebelumnya deskriptif atau di setelah noun-nya, ya teman-teman. Jadi tergantung jenis adverbnya. Kemudian adjektif ada yang bisa berdiri sendiri, yaitu yang dari deskriptif, teman-teman. Ketika dia mau dijelaskan adverb, boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Oke, bahkan adverb sendiri itu bisa dijelaskan dengan adverb yang lain tergantung jenisnya. Oke, teman-teman. Kemudian ada keterangan itu yang dibentuk dari preposisi plus noun. Ya, nah untuk keterangan jenis ini ketika dia menjelaskan kata lain, tempatnya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu, baru preposition plus noun, seperti itu. Kemudian setelah kita belajar kelas kata, kita belajar mengenai special word atau penggunaan kata yang khusus ya, teman-teman. Yang pertama ada bedanya really sama very. Very ini tidak bisa menjelaskan kata kerja atau verb, ya. Kalau really bisa. Kemudian yang kedua itu bedanya, penggunaannya enough ketika dia menjelaskan kata benda sama ketika dia menjelaskan kata sifat atau kata keterangan. Enough kalau dia menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya, ya teman-teman. Kalau misalkan dia menjelaskan kata sifat atau kata keterangan, enough ini tempatnya di setelah kata sifat atau di setelah kata keterangan. Oke. Kemudian enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Jadi sufficient enough dianggap salah, adequate enough juga sama, teman-teman. Yaitu dianggap pemborosan. Kemudian yang berikutnya ada ever, artinya pernah. Dia tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa, jadi dia bisanya dipakai di kalimat yang ada superlatif atau yang paling. Yang kedua di kalimat tanya, yang ketiga di kalimat negatif, atau di kalimat yang ada conjunction if-nya. Baru boleh pakai ever, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah bedanya nor, no, not, sama none. Kelas katanya beda, otomatis penggunaannya beda ya. Yang pertama ada nor, dia anggotanya fanboys, kelas katanya adalah conjunction. Yang kedua ada no, dia adalah kata sifat atau adjektif ya. Masuk ke dalam adjektif yang determiner, dia penanda jumlah. Kemudian yang berikutnya ada not, kelas katanya adalah adverb atau kata keterangan, dan yang terakhir ada non, kelas katanya adalah kata ganti. Oke. Kemudian setelah belajar special word, kita belajar paired words atau gandengan kata, teman-teman.
Gandengan kata itu ada conjunction, ada comparison, sama preposition plus kalau nggak gitu adverb ya. Yang pertama conjunction dulu. Kalau ada not only, pasti ada but also. Ada either atau whether, nanti gandengannya or. Ada neither, gandengannya nor. Kemudian both, gandengannya adalah and. Oke. Kemudian yang kedua ada perbandingan, itu ada as, gandengannya juga as, artinya sama dengan. More, gandengannya than, artinya lebih dari. Yang terakhir yang paling itu the most, gandengannya in, of, atau among. Seperti itu. Dan yang terakhir gandengan kata ada di preposisi sama keterangan. Yang pertama ada from sama to, teman-teman. From artinya sejak, to artinya hingga, atau from dari to hingga. Seperti itu. Yang berikutnya ada between and, di antara, dan. Ada to yang artinya terlalu, dan enough cukup, nanti gandengannya adalah to verb 1. Yang berikutnya ada so, artinya sangat, that-nya sehingga. Such juga sama, teman-teman, artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Kemudian berikutnya ada such as. Such itu artinya beberapa, as-nya seperti, dan yang terakhir ada ungkapan urutan ya. Contohnya the first, nanti gandengannya adalah to verb 1. Oke. Kemudian setelah belajar paired words, kemarin kita belajar mengenai error analysis atau caranya menganalisa error di dalam kalimat. Jadi error itu dibagi menjadi 4 ya, teman-teman. Yang pertama ada misformation, jadi kelas katanya itu benar ya biasanya, bentuknya yang salah atau kelas katanya salah, seperti itu. Intinya harus dirubah, diganti ya. Contohnya kemarin yang pertama itu yang kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah, teman-teman. Contohnya Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, itu worked-nya itu sudah benar kata kerja karena auxiliary harus ada kata kerja. Cuman bentuknya salah. Nggak boleh setelah did diikuti verb ed, harus verb asli atau verb 1 ya. Berarti yang salah adalah worked-nya, harusnya work aja verb 1. Kemudian yang kedua ini kelas katanya yang salah, teman-teman. An electric eel able produce electricity. Nah, able itu kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja produce. Yang bisa menjelaskan kata kerja itu antara kata keterangan atau auxiliary. Nah, ada auxiliary yang artinya sama-sama able, sama-sama mampu ya, tapi lebih benar karena menjelaskan kata produce itu auxiliary, jadi kita ganti pakai can. Nah, itu biar lebih benar ya. Kemudian yang berikutnya kesalahan ada addition, ini pemborosan, teman-teman. Jadi si pembuat soal itu menambahi kata yang sebenarnya nggak perlu. Ya, contohnya kemarin adalah he is the most best PUBG mobile player in the world. Nah, itu di dalam kata best sudah ada arti yang palingnya, nggak perlu ditambah most lagi, nanti double ya teman-teman. Yang kedua ada misordering, ini urutannya kebalik ya atau salah di pengurutan. Jadi ada dua kata yang harus ditukar tempatnya. Oke, contohnya adalah the method new was proven to be effective. Oke, harusnya the new method. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Dan yang kelima ada omission, itu penghilangan kata yang seharusnya ada. Jadi pembuat soal itu menghapus satu kata. Oke, entah di sebelum, entah di setelah salah satu dari yang digarisbawahi. Seperti itu. Nanti teman-teman diminta untuk mencari yang paling dekat dengan yang hilang yang mana. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita. Contohnya adalah one the most important skills ya, teman-teman. Harusnya one of the most important skills. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita dari hari pertama sampai hari ke-9. Sebelum kita lanjut ke chapter 10, yaitu anak kalimat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke materi hari 10. Sebenarnya materi hari ke-10 ini kita mempelajari lebih lanjut mengenai conjunction, ya, materi hari kedua, teman-teman. Oke, jadi teman-teman nanti akan menemui conjunction, tapi kok setelahnya nggak ada subjek predikatnya. Nah, berarti itu bukan lagi conjunction, tapi mirip. Nah, kita nanti akan belajar itu, teman-teman. Terus ada juga conjunction yang sekaligus bisa menjadi subjek. Oke, cara membedakannya gimana? Nanti hari ini kita belajar. Oke, teman-teman. Kemudian ada juga apalagi conjunction yang bisa dihilangkan. Jadi di kalimat itu selain if ya, teman-teman, kemarin kita sudah belajar if itu bisa dihilangkan, nanti diganti auxiliary jadi inversi nanti. Ya, pernah ada inversi nomor 6, teman-teman. Tapi ada conjunction lain yang bisa dihilangkan di dalam kalimat. Oke, nanti kita akan belajar hari ini. Oke, jadi kita hari ini akan belajar lebih dalam mengenai conjunction. Kemarin conjunction dibagi menjadi dua jenis ya, teman-teman. Ada fanboys, ada selain fanboys. Fanboy sendiri hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yes, so. Selain conjunction yang barusan disebutkan, itu miliknya selain fanboys. Ada banyak sekali, teman-teman.
Oke, salah satunya ada which, who, that yang artinya yang saya tebelin itu nanti kita akan bahas hari ini. Kenapa dia berbeda dengan yang lain? Oke. Nah, bedanya apa sih fanboys dengan selain fanboys? Yang pertama, fanboys itu tempatnya selalu di tengah kalimat, tidak boleh di paling awal. Oke, kalau yang selain fanboys, dia boleh di depan sendiri atau paling awal, dia juga bisa di tengah-tengah. Nah, nanti kalau ditulis rumus, jadinya kalau fanboys cuma satu, subjek predikat, fanboys subjek predikat. Tapi kalau yang selain fanboys ada tiga, karena tempatnya boleh pindah-pindah, teman-teman. Yang pertama subjek predikat conjunction subjek predikat, yang kedua subjek conjunction subjek predikat predikat, yang ketiga conjunction subjek predikat koma subjek predikat. Seperti itu. Kemudian perbedaan ketiga adalah fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat aja, ya teman-teman. Kalau kalau selain fanboys dia hanya bisa menghubungkan dua subjek dua predikat, seperti itu. Dan sebenarnya ada satu perbedaan lagi yang mana nanti akan kita bahas hari ini ya, yaitu perbedaan keempat untuk fanboys sama selain fanboys yang belum kita bahas dulu. Yaitu fanboys itu tidak terikat oleh subjek predikat setelahnya. Ya, jadi berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau yang selain fanboys, ini dia selalu terikat sama subjek predikat setelahnya, teman-teman. Jadi satu. Seperti itu ya. Jadi conjunction selain fanboys itu dengan subjek predikat setelahnya jadi satu. Oke. Kenapa kok seperti itu? Saya akan jawab menggunakan dua contoh soal ya. Dua contoh kalimat. Yang pertama fanboys dulu. Nah, fanboys di situ saya punya kalimat I am just a commoner but you are a popular rich kid. Nanti kalau diartikan aku hanya seorang anak biasa namun kamu adalah seorang anak kaya yang populer contohnya ya, teman-teman. Nah, ini kenapa kok but-nya lepas? Karena subjek predikat setelahnya but sama subjek predikat sebelumnya but ini kalau saya tukar tempat artinya akan tetap saja, teman-teman, tidak berubah. Ya. Misalkan saya tukar tempat nanti jadinya you are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Kamu adalah anak kaya yang populer sedangkan tapi aku anak biasa. Seperti itu. Nah, artinya sama dengan yang atas, tidak merubah arti. Ya, itulah kenapa subjek predikat setelahnya but itu tidak terikat karena kalau dibolak-balik but-nya tetap di situ artinya sama saja. Ya, teman-teman, ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat majemuk setara. Disebut kalimat majemuk karena subjek predikatnya di dalam kalimat ini lebih dari satu. Ya, kenapa disebut setara? Karena dibolak-balik tempatnya sama aja. Artinya nggak berubah. Oke, tapi kalau yang conjunction-nya menggunakan selain fanboys, nanti nggak bisa, teman-teman. Contohnya ya, saya punya kalimat I eat when I feel hungry. Saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, nanti subjek predikat sebelum dan setelahnya kalau saya tukar, nanti kemudian when-nya tetap di situ, artinya berubah, teman-teman. I feel hungry when I eat. Saya merasa lapar ketika saya makan. Nah, jadi beda konteks. Yang atas itu gara-gara lapar, dia makan. Nah, kalau yang bawah, gara-gara dia makan, dia lapar. Jadi gara-gara makan malah lapar, jadi kebalik seperti itu. Jadi kalau subjek predikat setelah conjunction selain fanboys mau dipindah ke depan, conjunction selain fanboys-nya juga ikut biar idenya sama. Ya, jadinya when-nya ikut. Jadi kalau I feel hungry saya pindah ke depan, when-nya juga ikut jadinya when I feel hungry, I eat. Ketika saya merasa lapar, saya makan. Nah, sama idenya sama yang atas. Saya makan ketika saya lapar. Nah, ini yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat atau complex sentence, teman-teman. Kalau yang sebelumnya tadi compound sentence, kalau ini complex sentence. Ya, kalimat majemuk bertingkat. Dinamik bertingkat karena ada satu induk kalimat, yang satunya adalah anak kalimat. Induk kalimatnya yang mana? Induk kalimatnya dari kata I eat. Anak kalimatnya yang ada conjunction-nya, teman-teman. Karena disebut anak kalimat karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Ya, nggak mungkin ketika saya cuma bilang ke teman-teman, ketika saya merasa lapar, nah itu tadi ada subjek predikatnya. Subjeknya saya, predikatnya adalah merasa lapar. Tapi kalimatnya belum selesai. Nah, itu yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause, ya, teman-teman. Nah, mungkin dari konteks dependent clause dulu ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, teman-teman? Atau nanti ketika teman-teman ada sesuatu yang pengen ditanyakan, boleh langsung interrupt saja. Oke? Jadi dependent clause itu apa? Tadi ya, teman-teman, dependent clause itu ketika teman-teman menemukan susunan berupa conjunction subjek predikat, yang mana conjunction-nya itu selain fanboys, teman-teman. Oke, sudah pasti itu kita harus tarik satu garis dari conjunction selain fanboys sampai selesai idenya. Maksudnya sampai predikatnya selesai.
Seperti itu ya. Nanti kita tarik garis, itu nanti fungsinya ada 3. Entah dia menjadi noun di dalam kalimat, entah dia menjadi adjektif di dalam kalimat, atau dia menjadi keterangan. Nah, ada yang masih ingat fungsinya noun di dalam kalimat, teman-teman? Kata benda itu kalau di dalam kalimat sebagai apa sih? Subject or object. That's right, subject or object. Good job, teman-teman. Jadi, kata benda atau noun itu kalau di dalam kalimat nanti entah dia jadi subjek, entah dia jadi objek. Kalau adjektif atau kata sifat, ada yang masih ingat fungsinya kata sifat? Yang punya sifat itu, yang punya Describe sifat? noun. Ya, that's right. Describe noun atau menjelaskan kata benda, ya, teman-teman. Nah, yang punya sifat itu kata benda, seperti itu. Dan nanti conjunction selain verb voice diikuti subjek predikat, bisa dia menjelaskan kata benda. Seperti itu. Dan yang terakhir keterangan. Nah, bedanya di sini teman-teman, keterangan ini menjelaskan seluruh kalimat. Kejadiannya itu entah di mana, entah kapan, entah bagaimana. Nah, itu ngomongin tentang adverb atau keterangannya di dalam kalimat. Ya, nanti subjek itu bisa berupa selain verb voice subjek predikat. Kata sifat itu juga bisa berupa selain verb voice subjek predikat. Jadi satu ya, teman-teman. Keterangan juga bisa selain verb voice subjek predikat. Seperti itu. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama adalah anak kalimat yang fungsinya sebagai noun tadi ya, atau subjek atau objek tadi. Nah, berarti nanti misalkan di sini sebagai subjek dulu ya. Nah, berarti nanti subjeknya berupa conjunction subjek predikat. Ini subjeknya. Berarti tinggal nambahkan predikat aja. Terus diikuti predikat. Conjunction subjek predikat, predikat. Nah, contohnya seperti ini. What is happening to China right now is horrible. Apa yang sedang terjadi terhadap Cina sekarang ini sangatlah menakutkan atau sangatlah buruk. Seperti itu. Nah, di situ ada predikat is, ya teman-teman. Yang kedua, subjeknya yang terikat sama conjunction. Jadi conjunction itu selain verb nggak bisa berdiri sendiri. Ini conjunction sekaligus menjadi subjek. Predikatnya adalah is happening sampai to China right now. Nah, itu subjeknya, teman. Jadi dari what sampai right now itu adalah subjeknya. Di dalamnya subjek ada conjunction subjek predikat. Inilah yang disebut dengan noun clause atau dependent clause yang fungsinya sebagai noun, teman-teman. Tempatnya di subjek. Oke. Nah, tapi selain di subjek, noun juga bisa di objek. Jadi nanti contohnya adalah kita masukkan dulu subjek predikat kalimatnya. Jadi ada subjek, kemudian ada predikat. Nah, predikatnya butuh objek. Objeknya itu bisa berupa conjunction subjek predikat. Contohnya, teman-teman. I believe that our planet is a globe. Saya percaya bahwa planet kita itu merupakan sebuah berbentuk bola, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, di situ subjeknya adalah I, predikatnya adalah believe. Nah, yang di-believe apa? Yang dipercaya apa? Nggak mungkin cuma that. Nggak mungkin cuma our planet. Yang dipercaya adalah dari that sampai globe. Yaitu bahwa planet kita itu adalah bola. Contohnya seperti itu. Nah, karena objeknya berupa conjunction subjek predikat, maka ini disebut dengan anak kalimat atau dependent clause. Fungsinya sebagai objek, berarti dia noun clause, teman-teman. Karena yang bisa jadi objek cuma noun. Ya. Kemudian yang punya objek itu bukan cuma predikat. Ada satu kelas kata yang dia butuh objek untuk dirubah menjadi keterangan. Ada yang masih ingat, teman-teman? Kelas kata apa yang dia harus diikuti kata benda untuk dirubah menjadi keterangan? Preposisi. That's right, preposisi. Ya, that's right. Jadi nanti ada preposition, dia harus butuh noun ya sebagai objeknya untuk dirubah jadi keterangan, teman-teman. Nah, noun setelahnya preposisi ini juga boleh berupa noun clause. Jadi berbentuk conjunction, subjek, predikat. Contohnya adalah, we all are concerned with what is currently happening to China. Kita semua cemas dengan apa yang sedang terjadi terhadap Cina. Misalnya seperti itu. Nah, di situ ada preposition with. Kemudian setelahnya harus butuh objek, tapi objeknya berupa conjunction subjek predikat, teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan anak kalimat, fungsinya sebagai noun clause di sini. Oke. Nah, selain noun clause, dependent clause ini juga bisa menjadi adjektif. Ya, teman-teman, adjektif itu fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Dan dependent clause atau adjective clause ini, teman-teman, dependent clause yang fungsinya adjektif ini, dia tidak bisa berdiri sendiri menempati satu posisi kalimat. Dia selalu nempel sama kata benda yang dijelaskan. Ya, jadi harus ada kata benda dulu, baru conjunction subjek predikat. Entah kata bendanya di subjek, entah kata bendanya di objek, terserah. Intinya ada kata benda, kalau mau dijelaskan pakai dependent clause boleh, dan tempatnya adjective clause ini di setelah kata bendanya.
Ya, teman-teman. Jadi kalau adjektif itu panjang, tempatnya adalah di setelah kata benda. Tapi kalau cuma pendek, tempatnya di sebelumnya. Seperti itu. Contohnya seperti ini. The person whose job is to observe and take care of plants is called botanist. Nah, subjek kalimat ini adalah is called, teman-teman. Oke, predikatnya adalah yang itu predikatnya kok subjek. Itu predikatnya is called. Ya, subjeknya adalah the person. Nah, tapi the person ini dijelaskan dengan kata yang pekerjaannya. Nah, jadi kata whose sampai kata plants dia tidak berdiri sendiri. Dia tempatnya di subjek menjelaskan kata the person. Nah, kalau nggak bisa berdiri sendiri-sendiri seperti ini atau dia selalu nempel dengan kata benda seperti ini yang disebut dengan adjective clause. Ya, teman-teman. Selain di sebelum predikat, setelah predikat juga bisa sama. Contohnya adalah a botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Seperti itu. Kalau diartikan, seorang botanis adalah seseorang yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Seperti itu. Nah, itu tempatnya adjective clause. Intinya kalau sebelumnya ada kata benda mau diikuti klausa, nah itu adalah adjective clause, ya, teman-teman. Atau adverb clause, karena adverb clause itu bisa berdiri sendiri, tergantung ya, teman-teman. Nah, yang ketiga ini kita belajar mengenai adverb clause atau dependent clause yang fungsinya jadi adverb, menambahkan informasi atau detail saja ke dalam kalimat. Ya, teman-teman. Jadi misalnya ada subjek, predikat, kalau ada objeknya dikasih objek, baru conjunction subjek predikat, teman-teman. Nah, conjunction subjek predikat ini nanti menjadi keterangan, entah keterangan waktu, keterangan alasan, keterangan cara, keterangan tempat, seperti itu. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. I eat because I need nourishment from food. Saya makan karena saya perlu nutrisi dari makanan. Seperti itu. Oke, nah adverb itu bisa teman-teman dipindah di paling depan boleh di sebelum subjek predikat. Syaratnya nanti setelahnya dikasih koma. Ya, jadi bisa berupa conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Contoh kalimatnya, because I need nourishment from food, koma, I eat. Karena saya memerlukan asupan dari makanan, saya makan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga dependent clause, teman-teman. Dan fungsinya, ya, dan penggunaannya. Seperti itu. Sekarang kita akan belajar mengenai conjunction yang dipakai. Conjunction apa aja sih yang dipakai di noun clause, conjunction apa aja sih yang dipakai di adjective clause, dan conjunction apa aja sih yang dipakai di adverb clause. Ya, tapi mungkin sebelum ke conjunction yang dipakai di noun clause, adjective clause, sama adverb clause, kita bahas dulu conjunction satu ini, teman-teman, yaitu that. Kenapa? Karena that ini unik, dia punya dua arti, ya. Jadi that ini bisa diartikan bahwa, that juga bisa diartikan yang. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah that kalau diartikan bahwa itu nanti tempatnya dia sebagai noun clause. Ya, entah subjek, entah objek. Kalau diartikan yang, dia tidak bisa berdiri sendiri karena itu adalah karakteristik adjective clause. Oke, selalu ada kata benda dulu sebelumnya. Oke, teman-teman, jadi kata benda dulu baru diikuti that, berarti itu artinya yang. Seperti itu. Nah, nanti ciri-cirinya kalau that yang artinya bahwa itu bebas, entah di subjek ya, di depan sendiri atau di setelah predikat, objek. Kalau nggak gitu di setelahnya preposition, contohnya in that. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau yang artinya yang, dia tidak bisa berdiri sendiri alias letaknya tidak bebas, teman-teman. Selalu ada kata benda dulu baru diikuti that yang artinya yang. Contohnya seperti ini yang bebas ya. Bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. Kalau di Inggris kan, that earth is flat is believed by some people. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang letaknya yang letaknya terikat dengan kata benda, contohnya adalah orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. The man that walked into you this morning had a sight problem. Seperti itu, atau visually impaired, seperti itu, teman-teman. Oke, intinya di situ sebelumnya that yang artinya yang itu ada kata the man, kata benda. Oke, berarti that-nya di sini tidak berdiri sendiri tapi dia hanya menjelaskan subjek. Ini fungsinya kata sifat. Berarti ini adjective clause. Tapi kalau yang di depan itu that-nya sebelumnya nggak ada apa-apanya ya, tiba-tiba langsung that seperti itu. Berarti itu adalah noun clause. Artinya bahwa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, that yang diartikan bahwa setelahnya ya, teman-teman. Jadi setelahnya that yang diartikan bahwa ini harus lengkap, tidak boleh ada yang dihilangkan. Entah itu subjeknya, entah objeknya kalau ada objeknya ya, karena tidak semua predikat butuh objek. Nah, tapi kalau predikatnya itu butuh objek, objeknya nggak boleh hilang.
Subjeknya juga nggak boleh hilang. Intinya harus lengkap idenya. Oke. Tapi kalau yang that artinya yang, itu justru tidak boleh lengkap, teman-teman. Salah satu entah subjek, entah objeknya harus hilang. Oke, karena nanti kalau lengkap nggak enak diartikan. Oke, jadi subjek atau objek salah satu harus hilang. Nah, misalkan bagaimana kalau predikatnya tidak butuh objek? Nah, kalau teman-teman setelahnya that yang artinya yang mau pakai predikat yang tidak butuh objek, yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu ya teman, karena memang dia memang nggak punya objek, memang dari lahir tidak butuh objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Atau mungkin contoh ya teman-teman, saya di sini pakai kata kerja forgot. Forgot itu dia selalu butuh objek ya, tapi mari kita cek. Sorry kok forget, saya pakai kata kerja borrow, artinya meminjam ya teman-teman, yang artinya bahwa dulu, that yang artinya bahwa. Kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, itu kalau di Inggris kan, we forgot that we had to borrow scissors. Setelahnya that ada subjek we, predikatnya adalah had to borrow, objeknya adalah scissors. Oke, lengkap teman-teman. Subjek objek harus ada kalau that yang artinya bahwa. Kalau yang that artinya yang, ini kebalikannya. Justru nggak boleh lengkap. Contohnya, sama-sama pakai kata kerja meminjam ya. Mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nah, kalau di Inggris kan, they have returned the book that they borrowed yesterday. Nah, setelah kata borrow tidak ada objeknya. Padahal borrow, meminjam itu butuh objek. Tidak boleh, tidak jelas kalau saya hanya bilang ke teman-teman, guys, boleh nggak pinjam? Terus saya diam. Pasti teman-teman bingung, pinjam apa? Kayak gitu. Berarti pinjam butuh objek, teman-teman. Oke. Nah, itu kenapa kok hilang? Karena that di situ, teman-teman, merangkap sekaligus menjadi objek. Kalau yang hilang subjeknya, ya dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi that yang artinya yang, itu bisa merangkap menjadi subjek. Makanya subjek atau objek salah satu harus hilang, tidak boleh lengkap. Yang artinya yang. Ya. Kemudian that yang artinya bahwa atau artinya yang, itu boleh dihilangkan. Syaratnya, tempatnya that-nya itu tidak boleh di paling depan. Pertama ya. Yang kedua, setelahnya that harus ada subjeknya. Nah, baru that itu boleh dihilangkan. Contoh, misalnya saya bilang, I know that you are hungry. Saya tahu kalau kamu lapar. Nah, itu that-nya boleh dihilangkan. I know you are hungry. Saya tahu kamu lapar. Seperti itu. Ya, contohnya, teman-teman. Nah, kenapa that tadi boleh dihilangkan? Karena that tempatnya di tengah, oke, dan setelahnya ada subjek. Tapi kalau that-nya tempatnya di awal, itu nggak bisa. Atau setelahnya that nggak ada subjeknya, itu that-nya harus ada, nggak boleh hilang, teman-teman. Oke, karena that-nya merangkap sekaligus menjadi subjek, seperti itu. Atau contoh di bawah itu, teman-teman. Saya punya dua kalimat ya. Yang pertama adalah that earth is flat is believed by some people. Bahwa bumi itu bulat dipercaya oleh beberapa orang. Nah, ini that-nya tidak boleh hilang. Ada yang tahu kenapa that ini nggak boleh hilang, nggak boleh dihapus? Awal kalimat. Ya, that's right. Tempatnya that-nya di awal kalimat. Ya, teman-teman, that yang boleh dihilangkan adalah that yang tempatnya tidak di awal kalimat. Oke. Good. Nah, yang kedua ini bisa, teman-teman. That-nya bisa dihilangkan. They have written the book that they borrowed yesterday. Mereka telah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nah, that-nya itu boleh dihilangkan. Kenapa? Karena tempatnya di tengah-tengah kalimat, alias bukan di awal ya. Kemudian setelahnya ada subjek yaitu they. Maka saya juga boleh bilang they have written the book they borrowed yesterday. Seperti itu, artinya sama, teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda ketemu kata ganti, itu sebenarnya di tengah-tengahnya ada that yang sudah dihapus. Ya, teman-teman. Nah, itu tadi keunikan conjunction that. Kita langsung ke conjunction yang dipakai masing-masing klausa ya. Yang pertama noun clause dulu. Atau anak kalimat yang fungsinya menjadi noun, entah subjek entah objek. Nah, yang pertama ada what atau whatever, artinya apa yang atau apapun yang. Nah, ini subjek atau objek tidak boleh lengkap ya, teman-teman. That artinya bahwa. Kemudian ada if atau whether, artinya apakah. Kemudian jadi if yang di sini artinya apakah ya. Kemudian 5W1H, teman-teman, atau kata tanya. Kata tanya itu bisa menjadi conjunction di noun clause ya. Contohnya di situ ada whose yang diikuti kata benda. Whose noun. Contohnya yang kemarin ada whose daughter. Yang anak perempuannya. Nah, itu subjek objek setelahnya tidak boleh lengkap, teman-teman. Harus salah satu hilang ya. Kemudian yang berikutnya ada conjunction the way atau how, artinya bagaimana. Oke, dan masih banyak lagi untuk conjunction yang noun clause. Intinya 5W1H atau kata tanya itu bisa menjadi conjunction di noun clause. Ya, teman-teman.
Yang berikutnya adjective clause. Yang pertama ada who, artinya yang. Oke, subjek objek tidak boleh lengkap, teman-teman. Dan who ini menjelaskan kata benda sebelumnya manusia. Jadi ada kata benda orang dulu, baru diikuti who. Nah, kalau kata bendanya selain manusia, ya kita pakainya which, artinya sama-sama yang. Dan subjek objek setelahnya nggak boleh lengkap. Ya, jadi entah subjeknya, entah objeknya harus dihilangkan. Kemudian yang berikutnya ada that yang artinya yang. Nah, ini bebas teman-teman. Boleh kata benda orang, boleh kata benda selain orang, itu bisa dijelaskan pakai conjunction that. Jadi untuk bilang yang lebih general kita pakainya that. Oke, sama subjek objeknya di setelahnya salah satu nggak boleh lengkap ya, jadi harus ada yang hilang. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada whom, artinya juga yang. Bedanya adalah whom ini harus ada subjek predikat, teman-teman. Oke. Kemudian yang when, itu artinya ketika. Kemudian ada in which sama where artinya sama, artinya adalah di mana, ya teman-teman. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda, sama kayak yang di atas ya, artinya yang bla bla blanya, seperti misalkan whose daughter, yang anak perempuannya, seperti itu. Oke. Dan masih banyak lagi. Kemudian adverb clause. Nah, adverb clause ini selain yang kita bahas tadi, teman-teman. Contohnya ada as, once, when, artinya ketika. Oke. Kemudian before artinya sebelum, after artinya setelah, whereas artinya adalah meskipun, namun, ya, wherever artinya kemanapun atau dimanapun untuk bilang keterangan tempat, the way, how, like, as artinya seperti, although, though, even though artinya meskipun, until artinya hingga, in case artinya seandainya nanti, the last time artinya terakhir kali, since artinya sejak, as artinya sama dengan, atau se gitu ya, contohnya as quick as, secepat, as long as, selama, misalnya seperti itu. Because, kalau nggak gitu now that, kalau nggak gitu since, artinya karena, if di sini artinya jika, ya teman, atau seandainya, unless artinya kecuali jika, dan masih banyak lagi untuk conjunction yang adverb clause, teman-teman. Oke, nah itu tadi adalah conjunction yang kita pakai di setiap klausa. Apakah harus dihafal? Saran saya nggak perlu. Teman-teman pahami aja tempatnya atau posisinya. Ya, karena ada tempatnya itu di setelah kata kerja misalkan. Oh, itu tempatnya objek karena kata kerjanya butuh objek. Oh, berarti itu non clause. Ya, teman-teman. Kalau nggak gitu, apakah dia sebelumnya ada kata benda? Berarti itu adjektif. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah conjunction yang dipakai di setiap klausa. Sekarang kita belajar mengenai pemendekan klausa. Jadi klausa itu bisa dipendekkan atau kalau di dalam grammar namanya reduction ya, teman-teman, pemendekan. Oke. Jadi klausa dipendekkan, bukan lagi klausa nanti. Yang pertama pemendekannya noun clause dulu. Ya, teman-teman. Jadi kalau ada conjunction berupa 5W1H atau kata tanya diikuti subjek predikat, nanti langsung question word-nya tetap ya. Jadi conjunction-nya tetap harus ada, subjeknya harus hilang, teman-teman. Kemudian predikatnya dirubah menjadi to verb 1. Jadinya tinggal 5W1H diikuti to verb 1. Contoh kalimatnya seperti ini. Ini yang atas dulu yang pakai conjunction subjek predikat. Contohnya, I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu nanti karena what I should do itu bisa dipendekkan jadinya I don't know what to do. Nah, itu what bukan lagi conjunction karena setelahnya nggak ada subjek predikat, teman-teman. What di situ adalah dianggap kata ganti atau pronoun. Oke. Kemudian, nah ada syaratnya untuk pemendekan noun clause yang jenis ini, teman-teman. Syaratnya adalah subjeknya sebelum conjunction sama setelah conjunction itu harus sama. Oke. Kalau beda, contohnya yang ini, I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ini karena subjeknya beda, sebelum dan sesudahnya conjunction, ini tidak bisa dipendekkan. Oke, teman-teman, jadi harus lengkap seperti ini, harus urut. Oke. Jadi syarat pemendekan noun clause subjeknya harus sama. Kemudian yang kedua, kalau misal conjunction-nya berupa if atau whether, hanya subjek aja ya, Sir. Hanya ya, subjek aja. ya hanya Nggak subjeknya. perlu predikatnya. Oke, maksudnya polanya misalnya present sama present atau past sama past. Oke, good. Perlu Jadi nggak? itu kalau itu pakai konteks, Mas. Tapi kalau noun clause sama adjective clause tensesnya harus sama. Ya, teman-teman. Oke. Tapi sebenarnya lihat konteks gitu, teman. Misalnya nih, saya sekarang belum tahu kemarin kamu makan apa, misalnya. Nah, itu kan kalimat sebelumnya sekarang saya belum tahu. Belum tahunya sekarang.
Belum tahu apa? Kemarin kamu makan apa? Nah, ngomongin kemarin, makannya apanya itu kemarin, berarti itu harus lampau. Jadi tetap lihat ke konteksnya seperti itu. Jadi sebenarnya beda nggak apa-apa, sama juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi tenses nggak ada masalah untuk di noun clause ini. Tapi kalau nanti di adjective clause ya, terutama yang menceritakan waktu, nah itu nanti baru harus sama conjunction-nya. Apalagi di adverb clause juga yang waktu ya. Tapi kalau yang bukan waktu itu beda nggak apa-apa. Jadi lihat konteks seperti itu, Miss. Oke, sir. Dapat ya. Nanti kita akan dapat itu juga di latihan soal seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau conjunction-nya berupa if atau whether diikuti subjek predikat sama, teman-teman. Untuk pemendekan noun clause ini, tapi kalau if whether yang bisa dipendekkan cuma yang whether ya. Kalau if-nya nggak bisa, teman-teman. Jadi nanti whether diikuti to verb 1 saja. Contoh kalimatnya adalah I don't know whether I should go or not. Saya nggak tahu apakah saya harus ikut atau tidak. Atau saya bingung apakah saya harus ikut atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, itu karena subjeknya sama sebelum dan setelah conjunction, maka bisa dipendekkan. Jadinya, I don't know whether to go or not. Saya nggak tahu apakah harus ikut atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau subjeknya beda, ini nggak bisa dipendekkan, ya teman-teman. I don't know whether he should go or not. Karena subjek sebelum dan setelahnya conjunction itu beda, maka ini tidak boleh dipendekkan. Oke, jadi harus urut seperti ini, harus lengkap. Oke, teman-teman. Kemudian yang berikutnya di adjective clause, pemendekan adjective clause ini hanya bisa dilakukan ketika conjunction sekaligus menjadi subjek. Oke, teman-teman, saya ulang lagi. Jadi kalau ada conjunction yang sekaligus merangkap menjadi subjek, itu mau dipendekkan boleh. Oke, yaitu yang. Jadi kalau ada which, who, that yang artinya yang, kemudian dia langsung diikuti predikat, berarti which, who, that yang artinya yang itu dia merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Nah, ini bisa dipendekkan. Yang pertama, ketika predikatnya itu aktif, ya, nanti cara memendekkannya, conjunction-nya dihapus, kata kerjanya dirubah menjadi verb ing, teman-teman, ya. Jadi namanya present participle atau participle yang sudah kita pelajari dulu. Contohnya seperti ini. I don't know the man who has used your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang telah meminjam sepedamu tanpa izin itu. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya, I don't know the man using your bike without permission. Artinya sama, saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Ya, jadi untuk bilang yang itu sebenarnya dari pemendekan, teman. Jadi verb ing sendiri itu pemendekan dari who yang diikuti predikat langsung dan aktif artinya. Oke. Kemudian kalau pasif gimana predikatnya? Misalnya predikatnya pasif sama, conjunction-nya hilang, teman-teman, langsung verb-nya dirubah menjadi verb 3 atau verb 3-nya tinggal. Karena pasif di predikat itu juga verb 3. Jadi tinggal verb 3 aja, teman-teman. Oke, contoh kalimatnya adalah I don't know the man who was hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Misal ya, teman-teman. Nanti kalau dipendekkan jadinya I don't know the man hit by a UFO last night. Itu hit itu verb 3 bukan verb 1 ya, teman-teman. Memang verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Hit, hit, hit sama kayak cut. Cut memotong itu juga sama. Cut, cut, cut. Seperti itu. Oke, jadi itu verb 3, artinya sama. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau predikatnya tidak aktif, tidak pasif, yaitu linking verb. Linking verb kan nggak punya arti. Nah, jika predikatnya berupa linking verb, teman-teman, atau to be ya, berarti hilang semua. Which, who, that-nya hilang. Predikatnya itu juga hilang. Jadi tinggal kata apa setelahnya predikatnya. Atau dia nanti akan berubah menjadi apositif. Jadi ditambah 2 koma biasanya, ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Albert yang merupakan salah satu ilmuwan di laboratorium itu memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Nah, misalkan di situ who is one of the scientists yang mau dipendekkan, jadinya who is-nya hilang, tinggal sisanya aja. Jadinya Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Albert, salah satu dari ilmuwan di lab itu, memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Seperti itu. Jadi sebenarnya apositif itu juga pemendekan dari adjective clause, ya teman-teman. Entah itu menjelaskan kata benda di subjek atau menjelaskan kata benda di objek. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya di adverb clause, keterangan ya teman-teman.
Kalau adverb clause ini sama kayak noun clause tadi, conjunction-nya nggak boleh hilang. Oke, jadi kalau contohnya ada conjunction subjek predikat, kalau predikatnya aktif, teman-teman, nah nanti langsung tinggal conjunction sama verb ing karena aktif. Contoh, while I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika aku sedang mengerjakan PR biologiku, aku mendengar sebuah suara yang aneh dari laci itu. Nah, karena subjeknya sama-sama I, teman-teman, ini boleh dipendekkan. Jadinya, karena aktif ya, while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika mengerjakan PR biologiku, aku mendengar suara yang aneh dari laci itu. Nah, itu while-nya bukan lagi conjunction, teman-teman, karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Ya, itu jadi kata ganti keterangan, seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, adverb clause yang conjunction subjek predikat, kalau predikatnya pasif gimana? Jadi tetap conjunction verb 3 karena pasif, teman-teman. Contohnya, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika saya dibawa ke rumah sakit, saya mendengar ada suara yang aneh. Seperti itu. Nah, karena di situ subjeknya sebelum dan setelahnya pakainya I, dua-duanya sama, maka kita bisa pendekkan. Jadinya, while taken to the hospital, I heard a strange noise. Jadi boleh conjunction langsung diikuti verb 3 boleh, teman-teman. Oke, artinya ketika dibawa ke rumah sakit, saya mendengar suara yang aneh. Itu pemendekan, ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada conjunction subjek predikat ketika predikatnya itu to be atau linking verb ya, teman-teman. Kemudian setelah linking verb itu diikuti kata benda. Oke. Nah, nanti linking verb-nya akan kita rubah menjadi being. Jadinya conjunction being noun. Contoh, when I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya menjadi seorang pilot dulu, karena pakai was ya, I could earn a lot. Saya bisa mengumpulkan banyak uang. Nah, nanti kalau dipendekkan karena subjeknya sama, jadinya when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi seorang pilot dulu, saya bisa mengumpulkan uang yang banyak. Seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana jika setelah linking verb itu selain kata benda? Oke, kalau misalkan setelahnya linking verb itu selain kata benda, teman-teman, ya udah linking verb hilang aja. Oke, jadi subjek predikatnya hilang, tinggal conjunction langsung diikuti kata sifat. Nah, karena verb ing sama verb 3 itu juga sebenarnya kata sifat, teman-teman. Makanya di adverb clause, conjunction-nya boleh langsung diikuti verb ing, boleh langsung diikuti verb 3. Seperti itu ya. Kalau di sini, ya sama, adjektif itu juga sama kayak verb ing atau verb 3. Jadi langsung aja conjunction adjektif. Contoh, when she is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Karena subjeknya sama-sama Rita, ngomongin Rita, otomatis bisa kita pendekkan. Jadinya, when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita cari predikat dulu. Di situ sebelum titik-titik ada kata kerja knows, verb SIS. Subjeknya adalah no one. Nah, knows itu butuh objek. Karena nggak mungkin kita cuma bilang tak seorang pun tahu. Nah, tahu apa? Berarti di situ titik-titik harus ada objeknya. Cari ABCD yang conjunction subjek predikat dan fungsinya sebagai noun clause. Tapi ABCD itu conjunction subjek predikat cuma satu, teman-teman. Berarti ini cuma sekedar materi hari kedua aja. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Sorry? Yang ada conjunction, kemudian diikuti subjek, predikat, itu adalah yang bravo, teman-teman. Ya, jawabannya adalah bravo. Kalau yang alpha di situ ada conjunction how, tapi ada auxiliary did diikuti subject speech, ada verbnya itu inversi. Diingat-ingat setelah conjunction ini nggak boleh diinversi. Ya, harus urut conjunction subject predikat. Alpha nggak bisa, teman-teman. Oke, nanti jadi pertanyaan itu. Sedangkan di kalimat structure TOEFL, di soal structure TOEFL tidak ada yang berakhiran tanda tanya, pasti berakhiran titik. Jadi jangan cari yang conjunction auxiliary subject, pasti carinya conjunction subject predikat. Ya, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo di situ conjunctionnya how, subjeknya speech, predikatnya began. Kalau yang Charlie ada conjunction how, ada subject beginning speech, tapi tidak ada predikatnya. Nggak bisa, teman-teman.
Kalau yang delta di situ ada conjunction how, ada subjek the beginning, tapi tidak ada predikat. Nggak bisa juga, jawabannya adalah yang Bravo. Kalau diartikan, tak seorang pun tahu dengan pasti bagaimana kemampuan berbicara itu bermula. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke contoh soal kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ ada kata kerja yaitu takes. Oke, subjeknya adalah heat transfer, perpindahan panas. Kemudian ada conjunction when, maka setelahnya butuh subjek predikat. Kalau ditarik dari when sampai ke belakang tidak ada subjek predikat, otomatis di titik-titik kita harus cari yang subjek dulu baru predikat. Kira-kira yang subjek dulu baru predikat, jawabannya yang mana, teman-teman? Charlie. Ya, that's right. Charlie. Jawabannya adalah Charlie. Ya, nanti kalau diartikan perpindahan panas terjadi ketika sebuah zat yang lebih dingin bertemu atau bertemu dengan sebuah zat yang lebih hangat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Caranya sama, teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada have. Oke, verb 1. Subjeknya adalah many birds, berbagai jenis burung. Kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, tapi kalau kita cek pilihan A, B, C, D itu entah ada subjek, entah ada predikat, entah ada conjunction. Jadi sekalian aja cari yang conjunction, subjek, sama predikat. Kira-kira yang conjunction, subjek, predikat di pilihan kira-kira yang mana, teman-teman jawabannya? Charlie. Ya, jawabannya. Ya, that's right, nih. Jawabannya adalah Charlie. Jadi kalau pakai whose, teman-teman itu harus ada kata bendanya. Itu kata bendanya adalah colors, ya. Dan dia harus salah satu hilang, teman-teman. Entah subjek, entah objeknya. Karena blend ini tidak butuh objek, artinya blend itu menyatu, teman-teman. Oke, atau bergabung. Itu nggak perlu objek. Nah, berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Oke, berarti ini udah benar jawabannya Charlie. Nanti kalau diartikan, berbagai macam burung memiliki bulu-bulu yang warnanya menyatu dengan sekeliling mereka. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh soal, mungkin sebenarnya kebanyakan materi hari kedua, teman-teman. Conjunction subject predikat, conjunction subject predikat. Nah, mungkin tantangannya nanti teman-teman ketika teman-teman menemukan ada pilihan conjunction subject predikat yang di pilihan ganda itu ada lebih dari satu. Seperti itu. Jadi mau nggak mau, teman-teman harus kenali conjunction itu dipakainya di apa? Apakah sebagai noun, apakah sebagai adjective, apakah sebagai adverb. Nah, di soal kita butuhnya apa? Apakah butuhnya adjective, apakah butuhnya noun, atau butuhnya adverb. Seperti itu. Nanti biar kita bisa identifikasi. Oke. Atau kita ke contoh soal nomor 4 ya. Teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. Sebisanya dulu. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman coba dikirim di chat dulu. Nanti kita bahas ya. Di DM ya, teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo. Oke, antara Alpha dan Bravo ada juga jawaban Charlie ya, teman-teman. Mari kita bahas bersama. Kita cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat was discovered. Oke, subjeknya itu di paling depan yaitu the fact. Oke, ada conjunction that, teman-teman. Oke, atau the fact that itu dianggap satu aja juga nggak apa-apa ya. Jadi dia conjunction sekaligus subjek karena that itu bisa ditambahkan the fact, boleh juga enggak. Artinya sama, teman-teman. Bahwa atau fakta bahwa itu sama aja. Ya. Jadi intinya sudah ada subject conjunction. Terus ada predikat di situ. Nah, kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada subjek predikat lagi. Otomatis di titik-titik di situ kita butuhnya adalah subjek kemudian predikat. Ya, teman-teman. Cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Yang alpha ada subjek yaitu the expansion, tapi tidak ada predikatnya. Alpha nggak bisa, teman-teman ya. Kalau yang Bravo di situ ada subjek yaitu the universe. Predikatnya adalah is expanding. Kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada subjek the universe, ada predikat is expanding, tapi ditambahi satu conjunction yaitu which.
Nggak bisa kalau kita masukkan conjunction lagi, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta sama kayak Charlie, ada conjunction lagi, teman-teman. Nanti kita butuh subjek predikat lagi, selain yang the universe sama expand ini. Berarti jawabannya yang Bravo ya. The fact that the universe is expanding was discovered in 1923 by astronomer Edwin Hubble. Kalau diartikan bahwa alam semesta itu mengembang ditemukan di tahun 1923 oleh astronomer Edwin Hubble. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, nomor 4. Nggak ada ya. Nanti bentuknya subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Seperti itu. Nah, itu fungsinya that sampai expanding itu nanti jadi adjective clause, teman-teman, menjelaskan kata the fact. Seperti itu. Oke. Kita lanjut, atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt. Ya. Nomor 5, dicoba lagi, teman-teman. Jangan takut salah, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Sorry, tadi kepencet ya, teman-teman. Mungkin yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu di chat, kemudian kita bahas bersama ya, teman-teman. Ada jawaban Bravo, ada jawaban Alpha, ada jawaban Delta. Oke, antara Alpha, Bravo, Delta ya. Kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat is, subjeknya adalah the knee ya, teman-teman. Kemudian ditarik ke belakang lagi ada predikat lagi yaitu meets, subjeknya adalah the thigh bone. Nah, dua subjek predikat harus dihubungkan pakai conjunction. Nah, conjunction di sini itu bisa jadi adjective clause karena sebelumnya ada kata benda yaitu join, ya, teman-teman. Berarti di sini adjective clause. Yang alpha itu conjunction bisa dipakai di adjective clause. Kita tahan dulu. Yang Bravo juga sama, bisa jadi conjunction di adjective clause. Yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Y itu dipakainya di noun clause. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Yang Delta ini which juga bisa jadi adjective clause. Jadi antara Alpha, Bravo, sama Delta. Nah, yang Delta ini ada penggunaan khususnya, teman-teman. Which, who, that, itu conjunction yang subjek atau objek setelahnya itu nggak boleh lengkap. Kita cek dulu ini yang paling gampang ya, yang ada kriterianya. Setelahnya which itu ada subjek the thigh bone, otomatis setelah predikat meets itu harus hilang objeknya. Ternyata setelah meets ada objek, teman-teman, yaitu the large bone. Otomatis di sini lengkap subjek sama objeknya. Kita nggak bisa pakai which, who, sama that. Yang artinya yang, berarti delta nggak bisa. Berarti antara alpha atau bravo. Ya, teman-teman. Nah, cara menentukannya gini. When itu artinya ketika. Nah, kata benda yang dijelaskan nanti harus berupa kata benda waktu. Join itu artinya persendian, dia bukan kata benda waktu, teman-teman. Berarti nggak bisa pakai when, pakainya adalah yang where. Ya, nanti kata benda tempat. Join itu persendian itu bisa menjadi suatu tempat. Oke. Nah, nanti kalau diartikan jawabannya Bravo ya. Kalau diartikan lutut merupakan persendian di mana tulang paha atau thigh itu pinggul ya. Tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Bravo. Kalau yang alfa kita masukkan di sini nanti, lutut merupakan persendian ketika tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Nah, jadi enggak setiap waktu dia persendian ternyata. Jadi hanya ada syaratnya. Berarti alfa nggak bisa diartikan pun nggak enak, teman-teman. Kalau yang delta, which artinya yang ya, lutut merupakan persendian yang tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Nggak enak, teman-teman. Ya, berarti jawabannya yang paling enak adalah yang Bravo. Jadi bisa mengartikan, bisa juga dengan cara yang hari ini kita pelajari, teman-teman. Makanya sebenarnya hari ke-10 ini hanya materi tambahan saja. Ya, jadi kalau teman-teman nanti menemukan soal mengenai conjunction, ada dua cara, bisa mengartikan, bisa juga menggunakan dianalisa apakah kita butuhnya noun clause, adjective clause, atau adverb clause. Seperti itu. Berarti jawabannya Bravo. Lanjut lagi teman-teman. Nomor 6. Dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Bravo. Baik, lengkap ya teman-teman. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama aja. Kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada kata found, artinya menemui atau menemukan. Subjeknya adalah Saramayo, ya teman-teman. Kemudian ke belakang sudah tidak ada conjunction atau subjek atau predikat lagi. Berarti kalimatnya sudah lengkap. Nah, ini sentencing. Di situ setelahnya preposition like ada objek women, kata benda. Nah, di sini kalau dimasukkan conjunction subjek predikat berarti adjective clause. Sorry. Berarti di sini kita butuhnya adjective clause, teman-teman. Menjelaskan kata women, ya. Kita cari aja ABCD yang conjunctionnya adjective clause. Yang alpha di situ ada conjunction who, ada subject they, ada predikat pioneer. Nah, gini, penggunaan who itu subjek atau objek salah satu harus ada yang hilang. Nah, kita cek dulu kata kerja pionir. Pionir itu artinya menjadi pencetus, teman-teman, atau menjadi pioner. Pioner itu pencetus atau yang mengawali, seperti itu. Oke, dah. Menjadi pioner itu tidak butuh objek karena di dalam arti katanya sudah lengkap, sudah ada objeknya. Berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Berarti alfa nggak bisa, teman-teman. Oke, karena nanti kalau diartikan nanti double, teman-teman. Ya nggak enak kalau diartikan, berarti alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek predikat tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Nah, yang Charlie jawabannya. Ada conjunction who, predikatnya adalah pionir, teman-teman. Nanti kalau diartikan, seperti wanita-wanita lain yang menjadi pioner dalam bidang medis, Saramayo menemui tahun-tahun awalnya itu sangat sulit. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie. Kalau yang Delta di situ pionir verb 2 ya di sini karena dia memang nggak punya objek. Kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, ada ed seperti ini, nah dia adalah verb 2, selalu aktif, teman-teman. Kalau kita masukkan verb 2 di sini nanti predikatnya 2, kita nanti butuh conjunction sama subjek. Delta nggak bisa, ya. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, teman-teman, 30 detik sudah habis. Silahkan dikirim jawabannya ke chat ya, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat, oke, ada jawaban Bravo juga, ada jawaban Charlie juga. Oke, alfa, Bravo, sama Charlie. Kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada is, subjeknya adalah kata the Kinzua Viaduct. Oke, kemudian kalau ditarik ke belakang ada are, ya, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya belum ada subjeknya ya, are ini, belum ada conjunction juga. Berarti kita cari conjunction sama subjek, teman-teman. Yang alpha, who, itu bisa menjadi conjunction, bisa menjadi subjek. Kita tahan dulu, ya teman-teman. Yang bravo, to whom, itu harus ada subjeknya. Sedangkan yang bravo setelah to whom nggak ada subjeknya, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, which, itu dia bisa menjadi subjek predikat, tapi dia juga bisa diikuti subjek, juga bisa, teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kalau yang delta ada dua conjunction, nggak bisa, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Oke, berarti jawabannya antara alpha sama Charlie. Bedanya yang alpha, who. Yang Charlie itu which. Bedanya who sama which. Who itu untuk menjelaskan kata benda manusia. Which itu untuk menjelaskan kata benda selain manusia. Kita cek di soal, teman-teman. Sebelum titik-titik, kata bendanya kata benda apa? Ternyata kata bendanya adalah visitors, artinya para pengunjung. Nah, berarti manusia ya. Berarti pakainya adalah yang alpha, teman-teman, yang who. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, dibangun di tahun 1882, Kinzua Viaduct di Macon County, Pennsylvania, terbuka hanya bagi para pengunjung yang mampu mengarungi perjalanan sejauh 2058 kaki. Seperti itu. Oke, jawabannya alfa. Kita coba lagi teman-teman nomor 8 ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Kemudian nanti kita bahas bersama, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie, ada jawaban Bravo, ada jawaban Delta. Oke, antara Bravo, Charlie, Delta. Kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat abound, artinya berkumpul atau bergerombol. Ya, teman-teman. Subjeknya adalah Eastern Meadowlarks. Kemudian, nah it verb 1 di sini nggak ada subjek sebelumnya, berarti kita anggap satu aja sama kayak abound ya, teman-teman. Jadi dianggap satu. Kemudian, nah sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap. Nah, kalau kita cek ABCD, di situ ada predikat is semua, teman-teman. Alpha ada is, Bravo is, Charlie is, Delta juga is. Berarti kita kalau mau masukkan predikat lagi, harus ada conjunction subjek predikat. Cari ABCD yang conjunction subjek predikat. Ya. Yang alpha tidak ada conjunction-nya nggak bisa, Bravo tidak ada conjunction-nya nggak bisa. Nah, yang Charlie ada conjunction where, subjeknya adalah land, predikatnya adalah is cultivated. Kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta ada conjunction where, tidak ada subjek, nggak bisa ya. Karena where ini harus diikuti subjek, teman-teman. Nggak bisa langsung predikat seperti ini, nggak bisa. Berarti jawabannya adalah yang Charlie, ya teman-teman. Nanti kalau diartikan, meadowlarks dari timur, maksudnya ini sejenis burung ya, teman-teman. Eastern meadowlarks bergerombol di tempat-tempat di mana tanahnya itu dikelola, tapi hanya memakan serangga-serangga berbahaya saja, atau serangga-serangga yang merugikan saja, bukan memakan padi-padian. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie. Lanjut lagi, teman-teman, ke nomor 9, dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Silahkan. Kemudian nanti kita bahas bersama ya. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta. Mari kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan, itu ada predikat inhabit, artinya menghuni. Ya, subjeknya adalah angiosperms. Kemudian, nah maybe found kita anggap satu aja karena nggak ada subjeknya, langsung ketabrak sama N. Berarti ini N menghubungkan dua predikat ya, teman-teman. Nah, ada predikat tapi di belakang, yaitu can survive. Subjeknya adalah higher plants. Itu kata benar. Berarti di sini kita butuh conjunction ya, teman-teman. Cari ABCD yang dia adalah conjunction. Nah, ABCD conjunction-nya cuma satu. Di pilihan ABCD itu yang conjunction cuma satu, teman-teman. Yaitu yang Bravo. Ya, kalau yang Charlie hati-hati. Somewhere itu dia adalah keterangan, bukan conjunction. Somewhere itu memang dari lahir ada where-nya, teman-teman. Itu jadi pengecoh ya. Jadi somewhere itu keterangan. Nah, kita butuhnya conjunction, berarti jawabannya adalah yang Bravo, yang wherever. Nanti kalau diartikan, angiosperms menghuni lingkungan-lingkungan yang cenderung beragam dan bisa ditemukan dimanapun tanaman-tanaman yang lebih tinggi bisa bertahan hidup. Seperti itu. Jawabannya Bravo ya, teman-teman. Oke, terakhir nomor 10, dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian nanti kita bahas bersama. Oke? Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban Alpha. Ini memang agak sulit ya, teman-teman, karena banyak sekali jebakan di sini, di soal ini. Nggak apa, kita cek bersama. Ada antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cek, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada are, ya. Are most often designated. Itu adalah predikatnya, subjeknya setelah 2 koma.
Nah, hati-hati, itu bukan subjek. Yang saya bilang jebakan di sini. Bright red plumage. Plumage itu memang kata benda, artinya bulu dada, atau apa namanya? Ya, bulu burung itu ya, yang letaknya di dadanya burung, teman-teman, itu namanya plumage. Nah, walaupun dia kata benda, tapi dia bukan subjek. Kenapa? Karena predikatnya pakai are. Berarti subjeknya harus jamak, teman-teman. Berarti di sini kita masih kehilangan subjeknya are ini. Kita carikan ABCD yang ada subjeknya dulu. Oke, baru kalau mau diikuti conjunction subjek nggak apa-apa. Oke, karena bright red plumage ini bukan subjek, dia adalah objek, teman. Objeknya sesuatu di titik-titik, bagian dari subjek. Oke, kita cek ABCD aja. Yang alpha di situ ada subjek yaitu those, dijelaskan pakai conjunction that, dia sebagai subjek sebagai conjunction, predikatnya adalah have. Nah, kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo itu adjective clause. Adjective clause tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Oke, karena adjektif nggak bisa jadi subjek. Nanti kalau kita masukkan adjective clause, kita akan kehilangan subjeknya. Ya. Kalau yang Charlie sama kayak yang Bravo, bedanya yang Charlie ini pakainya which. Adjective clause tidak bisa jadi subjek, ya, teman-teman. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta 2 verb 1 itu juga tidak bisa menjadi subjek. Berarti fix jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau diartikan, dari ribuan varietas spesies burung di Amerika Utara, mereka atau burung-burung yang memiliki warna dada berwarna merah cerah, seperti contohnya adalah burung kardinal, adalah yang paling sering dipakai sebagai burung kebangsaan atau lambang burung kebangsaan. Seperti itu. Contohnya kalau kita pakai Garuda, kalau mereka pakai burung-burung contohnya kardinal dan sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Intinya di situ kita kehilangan subjek, subjeknya ABCD di situ, untuk predikat are adalah those. Ya, teman-teman, berarti jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ke-10, materi terakhir tentang structure ya, teman-teman. Memang ini paling berat untuk dependent clause menurut saya sendiri ya. Kenapa? Pertama, dia akan sering keluar di soal structure TOEFL, teman-teman. Entah yang bab kedua menanyakan conjunction aja atau lebih kompleks seperti ini. Oke. Karena di kampus Inggris sendiri dependent clause itu dibahas 1 bulan, yaitu bulan ketiga. Nah, kita bahasnya di 1 hari. Seperti itu. Nah, makanya teorinya memang dikit, teman-teman, tapi saya sarankan nanti teman-teman hajar pakai latihan. Kalau butuh penjelasan apapun nanti bisa japri saya. Tapi mungkin sebelum saya tutup nih, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Sepertinya Kak, contoh-contoh buat bentuk error analysis. Oke, misal ya, teman-teman, kita akan main-main dengan error analysis lagi. Ini saya close, teman-teman. Sebentar saya bukakan untuk mungkin saya carikan dari yang saya share ke teman-teman deh. Yang hari ke-9, yang error analysis di folder ya, teman-teman. Oke, sebentar saya share dulu. Kalau sudah di Word, Microsoft Word, tolong saya dikasih tahu ya, teman-teman. Udah, Sir. Sudah ya, right. Thank you, brother. Baik, contoh teman-teman. Di sini kita cari misalnya nomor berapa? Misalnya nomor 1 ya, kita akan acak, teman-teman. Saya akan 5 contoh misalnya. Oke, dari nomor 1 misalnya. Caranya sama, kita tarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada is, itu predikat. Is itu predikat. Kita cek dulu, kita butuh nggak predikat di situ. Oke, setelahnya ada verb 3 employed, kemudian di belakang ada conjunction subject predikat, berarti fix di sini kita butuh predikat, teman-teman. Oke, apakah di situ bentuknya benar is? Nah, untuk melihat bentuknya predikat itu benar atau tidak, kita cek subjeknya. Subjeknya tunggal, yaitu charcoal, teman-teman. Itu arang kalau nggak salah artinya, ya. Nah, itu subjeknya tunggal, berarti pakai is juga nggak ada masalah. Oke, berarti is nggak ada masalah. Kemudian widely. Widely itu keterangan cara dia menjelaskan kata kerja, yaitu is employed tadi. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, teman-teman ya. Kemudian us itu sebagai a deodorizer. Deodorizer tunggal, e-nya berarti nggak ada masalah ya, teman-teman. Karena kalau kata benda tunggal, sebelumnya pakai e nggak apa-apa. Oke. Kemudian ada conjunction because, subjek lagi it, predikat observes, ada gases. Nah, yang salah adalah di kata good. Nah, kalau di Microsoft Word, di sini ada tandanya. Teman-teman kelihatan nggak tandanya? Ada garis merah di bawahnya. Iya, ada garis hitam. Ada garis kayak, ya di bawahnya hitam itu ada garis merah, kelihatan nggak teman-teman? Atau cuma saya yang bisa ngeliat ini? Enggak ada. Terlihat. Oh, nggak terlihat ya, berarti cuma saya teman-teman. Berarti ini
nggak bisa ke share di Zoom. Jadi kalau teman-teman di Microsoft Word, atau apalagi teman-teman menginstal Grammarly ya di laptopnya teman-teman, nah itu bisa dicek sama Grammarly dibenarkan. Nah ini yang salah adalah di good-nya teman-teman. Ada yang tahu kelas katanya good? Adjektif. Ya, adjektif, that's right. Fungsi adjektif apa? Teman-teman masih ingat? Kata sifat itu fungsinya apa? Menjelaskan noun. That's right. Menjelaskan noun. Nah, sekarang kita lihat di sini baik menjelaskan apa? Mari kita cek ya, teman-teman. Kita bahasa Indonesia kan, misalnya arang diambil secara luas atau apa ya? Is employed itu dicari secara luas sebagai sebuah deodorizer karena arang itu menyerap gas-gas baik. Nah, ini diartikan nggak enak. Harusnya kira-kira gimana, teman-teman? Menyerap gas-gas. Sorry. Maksudnya dalam bahasa Indonesia aja dulu. Karena arang Dengan baik. dengan baik. Good. Baik dan dengan baik itu kelas katanya beda, teman-teman. Baik itu adalah kata sifat, menjelaskan benda. Kalau dengan baik ditambahkan dengan, itu jadi keterangan, yaitu keterangan cara. Nah, bahasa Inggrisnya dengan baik itu bukan good, tapi well. Nah, ini kalau kita apa namanya tadi, yang Grammarly tadi, teman-teman, itu ada koreksinya di situ. Atau saya foto ya, teman-teman. Saya foto di grup, saya akan share di mana namanya? Di grup WhatsApp. Sebentar, saya foto dulu. Nanti saya share. Oke. Sebentar, teman-teman, saya kirim di WA. Atau kalau nggak gitu di Microsoft Word-nya teman-teman, misalkan kalau mau diaktifkan apa namanya proof-nya, grammar proof-nya itu bisa nanti kelihatan teman-teman. Oke, saya lingkari dulu biar kelihatan ya. Nah, teman-teman boleh cek di grup, saya barusan mengirimkan sebuah gambar. Nah, di situ hasil koreksinya, jadi change the adjective observe gases well harusnya. Jadi bukan good tapi well. Nanti kalau diartikan, charcoal atau arang itu diambil dengan luas atau secara luas sebagai sebuah deodorizer karena dia menyerap gas dengan baik. Seperti itu. Nah, penjelasannya adalah tadi, karena di sini baiknya menjelaskan kata menyerap gas. Nah, menyerap gas itu kata sifat, teman. Sorry, kok kata sifat? Kata kerja. Yang menjelaskan kata kerja cuma dua, auxiliary, yaitu tempatnya sebelumnya, atau kata keterangan. Boleh sebelum, boleh setelahnya. Karena di sini setelahnya berarti pasti keterangan. Ya, teman-teman. Berarti di sini isinya harusnya kata keterangan cara. Seperti itu, Miss. Nah, gimana kalau dari penjelasan yang pertama gimana? Apakah ada yang bingung, Miss? Atau bingungnya kira-kira di mana? Atau kita coba cari sebentar. Sudah paham ya yang dari adverb ya? Kita coba lagi cari di bawah, teman-teman. Random, misalkan saya ambil dari nomor 61 misalnya. Nah, di sini, teman-teman. Kelihatan ya, teman-teman, nomor 61? Terlihat. Terlihat ya, oke, good. Nah, di sini yang pertama adalah using their bills. Nah, there itu kata sifat menjelaskan kata bills, urutannya sudah benar ya, kata sifat dulu baru kata benda, teman-teman. Secara urutan udah benar. Nah, there kita lihat, there ini kembalinya ke siapa? There ini kepemilikan ya, artinya punyanya mereka. Nah, di sini mereka menjelaskan siapa? Kita tarik ke belakang, ternyata Taylor Birds, teman-teman. Di situ jamak. Berarti there nggak ada masalah. Ya, berarti kita tarik ke belakang lagi. Nah, itu ada kata kerja su. Nah, ini ada large leaves. Kata sifat diikuti kata benda. Nggak ada masalah, teman-teman. Urutannya sudah benar. Dan kata sifat memang menjelaskan kata benda. Ya. Kemudian tarik ke belakang lagi, di situ ada together with preposisi diikuti kata benda plant fiber. Itu sudah benar ya, teman-teman. Preposition diikuti kata benda nggak ada masalah. Kemudian tarik ke belakang lagi. Nah, yang salah yang delta. Ya. Nah, that's right. Di situ ada chat. To harus diikuti verb 1. That's right, teman-teman. Jadi to forming harusnya to form. Jadi jangan verb ing. Oke, jadi preposition harus diikuti kata benda kecuali satu yaitu to. Kalau to diikutinya sama verb 1. Walaupun ada beberapa to yang diikuti verb ing ya, teman-teman. Contohnya adalah object to, keberatan dengan, itu diikuti verb ing. Key to, kunci untuk, seperti atau kunci atas misalkan.
kunci atas mendapatkan kesuksesan itu the key to getting success, seperti itu, teman-teman. Oke, tapi untuk umumnya to itu diikuti verb 1 seperti itu. Jadi di situ bukan to forming, harusnya to form. Nanti kalau diartikan dengan menggunakan paruh-paruh mereka sebagai jarum jahit, Taylor Birds menjahit daun-daun yang besar bersamaan dengan serat yang ada di tanaman untuk membentuk sarang-sarang mereka. Seperti itu. Satu lagi ya, teman-teman. Kita cek, racak lagi ke bawah lagi. Nah, misalkan yang addition nih. Addition itu yang penambahan. Ternyata ada seperti ini. Saya lupa kalau sudah saya tambahin. Misal nomor 6, teman-teman. Yosemite National Park, it has, nah langsung ketemu, right? Ada yang tahu it has ini salah. Ada yang tahu salahnya kenapa, teman-teman? 2 subjeknya. Ya, that's right. Subjeknya ada 2, pemborosan. Ya, karena tadi di sebelumnya sudah ada subjek kata benda yaitu Yosemite National Park. Maka nggak perlu pakai pronoun lagi. Nanti jadi pemborosan. That's right, teman-teman. Jadi cara membenarkannya, it-nya kita hapus. Jadinya Yosemite National Park has many spectacular national attractions, including Yosemite Falls, one of the world's highest waterfall. Kalau nggak salah. Sebentar, mana ini? Oh ini, teman-teman. Mana tadi? Ya, pokoknya itu tadi ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kita mencari, kalau misalkan yang misformation ya, teman-teman, cari kelas katanya, udah bener apa belum kelas kata itu. Kemudian bentuknya, apakah kalau kata kerja itu apakah dia present, apakah past. Misalkan present, apakah harus pakai verb 1 atau verb SIS. Seperti itu. Oke? Jadi memang saran saya teman-teman banyak-banyak latihan, nanti pasti nemukan bingungnya apa. Nah kalau teman-teman hanya bilang, saya bingung, nah saya nggak bisa bantu. Tapi kalau teman-teman nanti bilangnya, saya bingung apakah A itu B, misalnya, atau bagaimana kelas kata ini, penjelasannya, nah nanti saya jelaskan teman-teman. Nah tapi kalau teman-teman, saya bingung, bingungnya di mana? Nggak tahu, nah saya jawabnya gimana teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman mencari dulu bingungnya teman-teman di mana dengan cara latihan. Dan pasti nanti teman-teman akan menemukan kesulitan di situ. Kesulitannya di mana? Silahkan nanti japri saya, ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Nggak ada ya? Tapi sebenarnya error analisis itu adalah bagian yang paling saya suka, teman-teman. Oke, karena ya itu kayak apa? Puzzle, kayak main kayak main game strategi seperti itu. Ya, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa japri saya ya di luar kelas, teman-teman. Baik, thank you so much for having me today, guys. And keep it up with me until the end. I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Coach. Waalaikumsalam. All right, Thank you, guys. sir. Thank you, Okay, Sean. everyone. See you next time, guys.